Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamudi dan anggota kelompok saya Yaitu saya Ibnu Faris Fauzan Hamzah dengan NIM 2024 004 0126. Dan saya MD Haryanto dengan NIM 2024 004 0174. dan kali ini kita akan mempresentasikan atau menjelaskan prototipe aplikasi kita, rancangan kita, yaitu Digital Library. Nah, untuk Digital Library ini, landing page saat user masuk ke websitenya itu seperti ini. Dan di bawahnya tuh ada tentang kami, itu masih template teksnya, dan di bawah ada ya buat pelengkap aja. Di bawahnya juga sama, dan sampai bawah itu sudah ada footernya juga yang lengkap dengan navigasi, layanan, serta kontak. Nah, untuk bisa meminjam di aplikasi Digital Library ini, maka memerlukan login terlebih dahulu. Nah, untuk sekarang akan menjelaskan POV dari admin terlebih dahulu. Untuk admin, kita login dulu dengan username password admin. Oke, login. Nah, sekarang sudah masuk ke dashboard admin. Di dashboard admin terdapat penjelasan atau tampilan singkat tentang jumlah buku ada 12, peminjaman aktif ada 1, jumlah user ada 2, stok habisnya 0 karena masih mencukupi seluruh stok yang ada di sistem aplikasi ini. Dan selanjutnya untuk manajemen user dan manajemen buku akan dijelaskan oleh Ibnu. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen user. Nah, di sini ada dua user, yaitu ada admin dan juga Ibnu Faris, yaitu saya sendiri sebagai contoh. Nah, di sini ada dua role ya, ada yang pertama ada admin, kemudian ada pengunjung. Nah, di sini juga kita bisa mengubah si admin ini. Nah, misalkan ini NIM-nya untuk admin kita bisa ubah jadi berapa, atau mungkin di sini ada username-nya kita bisa ubah jadi apa gitu. Terus ini passwordnya kita bisa ganti oleh apa juga. Nah, di sini ada pilihan antara mengubah si role yang pertama ini menjadi admin atau pengunjung. Nah, kemudian di sini ada ya, di sini juga sama ya yang kedua juga, karena ini beda, yaitu sebagai pengunjung kita bisa ubah juga name-nya, terus username untuk login, kemudian di sini ini username untuk login, dan ini untuk nama lengkap. Nah, ini untuk pengunjungnya seperti itu. Jadi ini juga bisa diubah jadi pengunjung atau admin. Nah, kemudian di sini juga ada aksi, yaitu untuk menghapus si pengunjung atau data pengunjung. Di sini kita bisa hapus ya. Boleh ini kita bisa hapus. Di sini juga kita bisa hapus. Jadi ya untuk manajemen user seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa untuk menambah user. Nah, di sini kita coba masukkan aja berapa aja lah, misalkan yang ada di sini. Misalkan di sini nama lengkapnya yaitu apa aja. Kita coba Irfan aja. Kemudian di sini username-nya bebas lah. Kemudian passwordnya ya template saja 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan kita bisa milih di sini antara pengunjung atau admin. Kita untuk pengunjung aja dan kita tambahkan. Nah, di sini sudah kita bisa lihat bahwa si datanya sudah ada yang baru di bawah. Seperti itu. Kemudian di sini juga bisa untuk mencari siapa aja atau mencari nama, NIM atau username tertentu. Kemudian yang kedua ada manajemen buku. Nah, di sini hampir sama ya seperti yang manajemen user tadi. Ada aksi untuk mengubah si data bukunya. Kita bisa mengubah untuk judul, kemudian penulis, penerbit, kemudian ada keterangan atau deskripsi dari buku ini. Kemudian ada tahun untuk terbit buku ini, kemudian ada stok ada berapa. Kemudian di sini ada kategori, yaitu kita bisa mengubah antara fiksi, non fiksi, komik ataupun ilmiah. Kemudian di sini ada untuk mengupload si foto buku atau si covernya nanti. Seperti itu. Kemudian untuk edit sama ya, di sini juga ada stok. Bisa diketahui ada berapa stok dari si buku ini. Kemudian ada kategorinya juga. Kemudian ya ada di sinilah aksi juga, ini bisa kita hapus. Kemudian di sini kita bisa mencari buku yang mau kita cari. Misalkan kita akan mencari Andrea Hirata. Nah, di sini sudah kita lihat bahwa ada di posisi 1 dan 7. Jadi ini bisa berfungsi. Kemudian kita juga bisa untuk menambah buku, yaitu seperti ya tadi ya, kita bisa menulis judul, terus penulisnya, terus penerbitnya. Jadi kita bisa juga memilih untuk kategori. Ya, ini seperti pengisian untuk
si bukunya seperti biasa ya, kayak tadi, sama hampir sama lah sama kayak manajemen user. Oke, kemudian untuk peminjaman dan statistik akan dijelaskan oleh Dwi Haryanto. Kemudian di bagian peminjaman, di sini kita bisa mengontak peminjaman, yaitu konfirmasi untuk pengembalian buku di sini. Nantinya di sini misalkan ada buku yang sedang dipinjam. Kemudian di sini misalkan ingin dikembalikan, maka di sini harus dari adminnya harus mengkonfirmasi balik. Jadi kalau kita klik konfirmasi balik, maka nanti pengembalian ada notifikasi kalau pengembalian buku sukses dikonfirmasi, yang berarti buku sudah dikembalikan. Kemudian di dashboard statistik ini kita bisa menganalisis aktivitas peminjaman serta pembayaran yang ada. Bisa dilihat ada peminjaman aktifnya berapa user, kemudian ada total riwayat ini buku yang dipinjam, ada total denda, kemudian ada buku terpopuler yang lebih sering dipinjam oleh user. Kemudian kita juga bisa melihat untuk buku paling sering dipinjamnya itu buku apa. Kemudian ada riwayat peminjaman buku, kayak udah ada dua buku yang sudah dikembalikan dari peminjaman yang sebelumnya. Kemudian juga ada riwayat pembayaran denda, karena di sini tidak ada buku yang kena denda maka tidak ditampilkan. Udah. Oke, di sini saya akan menjelaskan di sisi pengunjungnya ini. Ya, seperti biasa, di sini ada tampilan yang sudah dijelaskan tadi ya. Ada tentang perpustakaan ini. Oke, kemudian kita akan melakukan login terlebih dahulu sebelum kita melihat buku. Nah, sini kita akan daftar akun baru aja ya, karena yang mulai dari awal. Kita masukkan aja berapa. Kita masukkan yang berapa aja dah. Kemudian sini kita masukkan lagi nama kita balik biar gak nabrak di database-nya, biar kita bisa mendaftar. Dan kita akan masukkan passwordnya sama aja ya, karena ini bukan si primary-nya, jadi kita bisa untuk membuatnya walaupun passwordnya sama dengan yang lain. Oke, nah di sini sudah login, kita akan terdirect ke halaman login. Nah, kita masukkan yang sudah kita daftar tadi, yaitu username-nya Faris dengan passwordnya yaitu yang sudah kita daftarkan tadi. Sudah kita bisa lihat ya apakah benar apa enggak. Kemudian login. Oke, sudah masuk. Kita okein saja. Nah, di sini kemudian kita akan ke di sini ada beberapa ya, ada home, yaitu home ya seperti biasa tadi. Ada tentang si daftar ini, kemudian ada daftar buku. Nah, daftar buku ini kita bisa melihat rekomendasinya ya, hari ini ada apa aja. Kemudian kita bisa melihat koleksi lain ataupun melihat detail si buku yang direkomendasikan. Nah, di sini kita bisa mencari si buku yang mau kita cari. Misalkan kita akan mencari Andrea Hirata. Nah, di sini kita akan melihat kategori. Kita semua aja. Kita akan coba terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah muncul ya yang kita inginkan tadi. Kemudian kita, kalau semisal bukunya itu tidak ada yang kita cari, maka seharusnya di sini tidak muncul. Nah, buku tidak ditemukan karena tidak ada atau tidak tersedia buku yang kita cari tadi. Kemudian kita reset aja biar kita mulai dari awal. Kemudian kita akan mencoba untuk meminjam satu buku ya, yaitu Mari Sekolah. Kita coba. Kita bisa melihat di sini ada deskripsi singkat, kemudian ada stok bukunya ada berapa, kemudian ada kategori, kemudian penerbitnya siapa. Karena di sini kita akan sampel aja ya. Kita
kita F aja. Tahun terbitnya 2012. Kemudian kita masukkan durasi peminjamannya, kita akan meminjam berapa hari. Misalkan kita akan meminjam selama 4 hari. Kita akan pinjam buku. Nah, di sini kita langsung dipinjamkan. Misalkan di sini ada penulis ya kayak tadi, kemudian jatuh pinjamannya dari tanggal berapa, yaitu tanggal hari ini, tanggal 23 Januari. Kemudian ada jatuh temponya kapan, 27, karena peminjaman kita ada 4 hari, dan di sini ada dipinjam karena kita belum mengembalikan buku yang sudah kita pinjam. Di sini kita bisa lihat dulu ya dari riwayat, karena tidak ada apa-apa karena belum mengembalikan buku yang kita pinjam tadi. Kemudian kita di sini ada denda juga kalau semisal jatuh temponya itu terlewat. Kemudian setelah kita meminjam buku, ya kita harus mengembalikannya ya. Kita klik saja kembalikan buku. Nah, di sini pengembalian diajukan menunggu konfirmasi admin. Nah, di sini harus menunggu konfirmasi admin terlebih dahulu karena biar menghindari atau tipu daya. Ini tuh bukunya udah dikembalikan tapi si bukunya itu tidak ada di perpustakaan. Nah, kita akan konfirmasi lagi di sisi adminnya. Nah, di sini sudah kita konfirmasi ya di sisi admin. Kemudian kita refresh, dan di sini tidak ada buku yang dipinjam karena sudah dikonfirmasi admin. Nah, ini akan masuk ke riwayat tadi. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada dikembalikan karena kita sudah mengembalikan buku dan dikonfirmasi oleh admin bahwa buku tersebut sudah dikembalikan dan buku tersebut sudah diterima oleh admin dan sudah disimpan kembali di perpustakaan. Mungkin sekian dari kami tentang aplikasi Digital Library. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, dan juga mohon maaf bila banyak kesalahan karena kita juga masih belajar, dan juga ini aplikasi masih tahap awal. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan logout terlebih dahulu. Oke.